Akan mempresentasikan tugas teori akuntansi bab 8 tentang pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ide Dewa Agung Sri Kustia Dewi, NPM 173122031. Pengertian pendapatan. Menurut Akuntan Indonesia, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kriteria kualitas informasi menjadi kriteria pengakuan pendapatan, perlu dipahami konsep penting, yaitu yang pertama, pembentukan pendapatan. Suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul dan menjadi ada. Realisasi pendapatan. Menurut konsep ini, pendapatan baru dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen untuk membayar produk, baik produk telah selesai dan diserahkan atau belum dibuat sama sekali. Ada kriteria pengakuan pendapatan. Pendapatan baru diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Pengakuan pendapatan. Masalah kapan suatu pendapatan dapat dikatakan berkaitan dengan saat atau timing pengakuan pendapatan itu sendiri. Ada beberapa gagasan mengenai hal ini. Pada saat kontrak penjualan dapat terjadi ketika perusahaan telah menandatangani kontrak perusahaan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum memulai memproduksi barang. Selama proses produksi secara bertahap. Dalam industri tertentu, pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama, misalnya dalam industri konstruksi bangunan. Ada pada saat produk selesai. Pengakuan semacam ini setara dengan pengakuan pendapatan metode kontrak selesai. Pengakuan pendapatan atas dasar produk selesai diproduksi dapat dianggap layak untuk industri ekstraktif atau pertambangan, termasuk pertanian. Saat penjualan. Pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan kriteria penghimpunan dan realisasi telah terpenuhi. Ada pada saat kas terkumpul. Pengakuan dasar kas digunakan untuk transaksi penjualan yang barang atau jasanya telah diserahkan atau dilaksanakan, tetapi kasnya baru akan diterima secara berskala dalam waktu yang cukup panjang. Pada saat pengakuan penjualan jasa. Pengakuan pendapatan dari penjualan jasa secara umum mengikuti pemikiran yang melandasi pengakuan pendapatan untuk penjualan barang. Masalah teoritis yang dihadapi lebih banyak menyangkut kriteria realisasi daripada pembentukan pendapatan. Pedoman umum pengakuan pendapatan. FASB meringkas pedoman umum dalam SFAC nomor 5 paragraf 84 sebagai berikut. Nomor 1. Kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya terpenuhi pada saat produk diserahkan kepada konsumen. Kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi atau pengiriman barang, pendapatan dapat diakui pada saat pengiriman. Produksi dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk, asalkan dapat diukur secara andal. Kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama satu periode dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui bersamaan dengan berjalannya waktu. Kalau produk atau jasa aset lain dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan, berarti pendapatan dan untung rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi atau pada saat harga aset tersebut berubah. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal apa yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Penyajian. Masalah penyajian berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah
memisahkan antara pendapatan dan untung, dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa, dan cara menuangkannya dalam statement laba rugi. Terima kasih dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.